Penyembuhan pijat kaki itu ya sebetulnya itu satu tindakan penyembuhan yang sangat-sangat kuno, sangat-sangat primitif. Jadi sebelum zaman manusia punya pengobatan itu pijat kaki sudah ada. Pijat kaki itu mayoritas yang sudah saya alami itu selama 40 tahun itu bagian internis, terutama untuk usus yang luar biasa. Nah, corona itu menurut data-data yang ada itu, terutama dia itu ngindapnya kebanyakan ada di tenggorokan. Nah, tenggorokan itu kalau selalu basah, maka itu kalau dia flu, namun dia banyak lendirnya di tenggorokan, itu tidak tergolong corona. Kalau dia itu tenggorokannya itu kering, lah kering itu dia bisa masuk ke dalam paru. Tapi kalau dia tidak kering atau kita banyak minum, nah bakteri itu akan ikut air itu masuk ke dalam lambung, dia akan terbunuh oleh asam lambung itu. Nah, karena paru itu sangat penting di dalam tubuh kita, sebab dia itu yang ngurusi oksigen dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu kekurangan oksigen, dan itu karena parunya dia sudah menjadi serat ya. Nah itu fungsinya dia akan menurun dan oksigen akan menurun. Nah kalau oksigen menurun, otak akan terganggu. Nah itu akan mengganggu juga ke dalam isi dalam organ lain-lainnya, itu akan terimbas dengan sakitnya itu. Memijat di daerah yang tertentu itu bisa menimbulkan imunnya tubuh itu, air liur itu bisa lebih banyak di tenggorokan. Dipijat gitu saja, semua orang bisa. Semua orang bisa melakukan sendiri di rumah. Bisa melakukan sendiri di rumah. Jadi ini nol biaya. Jadi pijat kaki itu bukannya pijat di titik. Jadi saya pijatnya ini tidak dengan titik-titik mana yang dipijat, bukan, tapi dengan zona mana yang harus dipijat. Nah untuk corona ini harus dipijat dari yang harus dipijat ini ada di zona tenggorokan ini yang harus dipijat ya, zona tenggorokan sini ini harus dipijat. Sebab ini tenggorokan sini kalau dipijat, ini pijatnya ke atas, dua ini jalan gini. Nah, nanti dia timbulnya itu tenggorokannya itu bisa banyak liurnya. Ini titik zona solar, ini harus dipijat juga ya. Jadi pembuangan besar itu harus, pembuangan kecil yang harus dijalankan semua biar cairan dalam tubuh itu bisa dibersihkan dulu. Nah ini penting ya, dari zona ini dari solar di sini terus harus turun sampai ke anak ginjal, ginjal kemudian lewat saluran kencing masuk ke kandung kemih. Nah kandung kemih ini terus dikeluarkan sampai dia menjadi air seni keluar dari tubuh. Nah, jadi nanti kotoran-kotoran dan bakteri-bakteri mana itu dia akan mengikuti ini turun. Nah sudah ini kemudian ini harus kita fokus di paru. Nah, paru. Sebelum fokus di paru, kita harus memfokuskan dulu ada di usus besar. Sebab usus besar itu di bawahnya paru. Jadi paru itu penting kalau dia sakit, menunjukkan sesuatu yang tidak seger atau sakit atau apa gitu ya, itu akan bisa terasa ya. Kita pijatnya ini bisa terasa dia punya usus besarnya tidak bagus, itu bisa dampaknya ke parunya bisa terimbas. Nah itu, jadi ini menurut Chinese medis itu gitu. Jadi orang banyak lendir di paru-paru itu kalau paru-paru banyak lendir itu karena ususnya tidak bersih. Jadi asma apa itu semua karena parunya tidak bersih. Itu akibat dari usus besar. Nah sudah ini setelah usus besar kita terus pijat pipa bronkus dulu. Sebelum ke paru itu paru kita pijat pipa bronkus dulu. Ya, sebab ini pengendapan itu sendiri itu ada di sini.
lendirnya banyak, kumpulnya itu ada di pipa bronkus. Jadi kalau pipa bronkusnya lendirnya banyak, dia nutup pipa pernapasan, ya orang itu akan berhenti bernapas, ya meninggal. Oh ya. Itu. Jadi asma apa itu yang dicari itu betul terjadinya penyakit sepertinya ada di paru. Tapi yang dicari penyebabnya itu di usus bukan di paru. Nah, ini kalau sudah pipa bronkusnya itu kalau dia sudah bersih, nah, berapa menit yuk? Ini tidak bisa diomong berapa menit pijetnya ya. Pijetnya di pipa bronkus ini tidak bisa berapa menit. Sebab berapa menit itu tidak bisa menjamin kalau dia itu harus benar. Dari rasa ini yang pijet ini ya, pemijet sendiri yang tahu ini harus sudah bersih belum. Kemudian di sini nih, nah ini paru. Itu paru. Ini zona paru. Jadi bukan titik paru, tidak ada titik paru. Ini zona paru. Zona paru. Kalau titik diambil titiknya satu ya tidak akan bermanfaat kalau pijat kaki itu. Makanya saya bilang ini pijat kaki bukan refleksologi. Nah ini parunya. Paru itu geraknya paru itu ditunjang oleh diafragma. Nah diafragma tubuh kita ada diafragmanya cuma satu. Tapi di kaki sini kalau menurut buku-buku refleksi apa buku-buku yang ada pijat kaki itu semua itu ditunjukkan di sini. Ya sini memang ini diafragma. Tapi di sini juga ada. Ini bawahnya paru. Ini juga diafragma. Simpel sekali dan gampang, asal ya pendengar semua itu mau melaksanakan dengan petunjuk dari saya ini, kerjain sendiri aja tiap hari, ya di rumah ya ibu mijeti bapak mijeti ibu, ya terus anak bergantian gitu aja. Tenggorokan. Ya zona tenggorokan. Satu, kemudian ini pembuangan. Solar plexus ya. Solar. Ini pembuangan kecil. Nah, nanti kemudian ini sudah pembuangan kecil, sudah pembuangan besar. Iya. Sudah pembuangan besar. Ya. Ya. Ini semua terus balik ke pipa bronkus. Iya. Kemudian paru. Terus diafragma. Ya. Terus bawah sama atas semua. Kemudian ini diulang lagi. Ya kan? Ya sekian lah. Supaya bisa bermanfaat pada kita semua. Sebagai penutup ya, terakhir ini saya menghimbau masyarakat umum bisa mengikuti petunjuk-petunjuk saya tadi itu, ya dilakukan aja satu hari hanya 10 menit aja cukup, ya. Jadi sudah bisa menangkal tersebar luasnya wabah corona ini. Jadi saya berharap ini bisa membawa manfaat yang optimal kepada kita bersama.